Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik informatika unggul. Ya, teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ibu Widya Noviana di pertemuan yang ketiga. Ya, jadi di pertemuan ketiga ini materi kita tentang kombinasi linier, basis, dan dimensi. Ya, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang kombinasi linier. Jadi kombinasi linier di sini ini merupakan suatu kondisi di mana vektor-vektor yang diberikan pada soal harus memenuhi syarat. Nah, sebelum saya bahas tentang syaratnya, akan kita sepakati dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti saya bilang K1 itu satunya merupakan subscript ya. Jadi penulisan satunya itu di bawah, agak ke bawah. Ya, syarat untuk kombinasi linier di sini ini adalah A ditambah K1U ditambah K2V. Ya, akan saya ulangi. Syaratnya yaitu A sama dengan K1U ditambah K2V. Ya, di mana K1 dan K2 adalah skalar. Ya. Jadi K1 dan K2 merupakan skalar. Nah, kombinasi linier ini dapat diselesaikan dengan menggunakan OBE atau yang kita kenal dengan operasi baris elementer. Ya, di mana hasil dari OBE ini apabila memiliki solusi maka dapat dikatakan memiliki kombinasi linier. Sedangkan jika hasil OBE tidak memiliki solusi maka tidak dapat dikatakan kombinasi linier. Nah, tadi kalau yang teman-teman sudah perhatikan, tadi syaratnya A sama dengan K1U ditambah K2V, gitu ya. Nah, sebenarnya syaratnya ini mirip dengan yang sebelumnya kita pelajari, yaitu tentang vektor bebas linier dan vektor bergantung linier. Namun pada pertemuan sebelumnya rumusnya itu yaitu K1U ditambah K2V sama dengan 0. Ya, jadi kalau yang sebelumnya itu sama dengan 0, kalau di pertemuan ketiga ini untuk kombinasi linier sama dengan A. Gitu ya, teman-teman. Ya, jadi langsung aja kita masuk ke contohnya. Ya, di sini misalkan vektor U atau teman-teman boleh nulisnya dengan A saja boleh. Ya, vektor U sama dengan buka kurung sikunya. Setelah itu kita tuliskan hanya pada matriks baris ke-1 kolom 3 ya, berarti matriks 1 kali 3 ya, atau dengan baris ke-1 yaitu 2, 4, 0. Ya, saya ulangi, misalkan vektor U-nya sama dengan buka kurung sikunya dengan baris pertamanya yaitu 2, 4, 0. Dan vektor V-nya sama dengan dibuka kurung sikunya dengan baris pertamanya yaitu 1, negatif 1, dan 3. Ya, di sini pertanyaannya, apakah vektor tersebut kombinasi linier dengan vektor A? Ya, di mana vektor A ini sama dengan buka kurung sikunya dengan angka 4, 2, 6. Nah, untuk penulisan pada matriks, teman-teman boleh menuliskannya dengan mendatar ataupun menurun ya, teman-teman ya. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa pada soal terdapat vektor U dan juga terdapat vektor V dan juga terdapat kombinasi liniernya yaitu vektor A yaitu 4, 2, dan 6.
Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal mensubstitusikannya ke dalam rumus, di mana rumusnya adalah K1U ditambah K2V sama dengan A. Oke, dari sini teman-teman pasti sudah paham ya. Berarti kita tinggal mengalihkan skalarnya, yaitu K1 terhadap vektor U. Oke, berarti di sini K1 dibuka kurung sikunya, matriks dengan matriks. Di sini hanya ada 1 baris dan 3 kolom, berarti 1 kali 3. Ya, berarti teman-teman bisa tuliskan 240 lalu dikalikan dengan K1. Sehingga didapatkan hasil 2K1, 4K1, dan 0K1. Setelah itu kita jumlah. Kembalikan lagi ke rumusnya, yaitu K1 dikali U ditambah K2 dikali V sama dengan A. Ya, berarti yang selanjutnya adalah K2 dikalikan dengan V-nya. Ya, berarti K2 dikali dengan buka kurung sikunya, yaitu 1, negatif 1, 3. Berarti K2 dikali 1, K2, K2 dikali negatif 1, negatif K2, K2 dikali 3, yaitu 3K2. Nah, dari sini nanti teman-teman akan mendapatkan hasil ya. Nanti sama dengan 426. Setelah itu kita jumlahkan sehingga akan didapatkan hasil 2K1 ditambah 1K2 sama dengan 4. Selanjutnya untuk baris yang kedua, yaitu 4K1 dikurang K2 sama dengan 2. Untuk baris yang ketiga, 0K1 ditambah 3K2 sama dengan 6. Seperti itu. Nah, kalau sudah, teman-teman juga bisa menuliskannya dalam bentuk matriks. Jadi yang tadinya sudah kita tuliskan dalam bentuk persamaan ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita tuliskan dalam bentuk matriks. Yang tadinya penulisannya 2K1 ditambah dengan 1K2. Selanjutnya baris kedua 4K1 dikurang 1K2. Selanjutnya 0K1 ditambah 3K2. Nah, ini bisa kita rubah menjadi matriks. Nah, selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk matriks, maka akan menjadi matriks yang berjumlah barisnya ada 3, kolomnya ada 2, berarti matriks 3 kali 2. Di mana baris pertamanya ya, teman-teman sebelumnya boleh menuliskan dengan kurung siku, di mana baris pertamanya yaitu 2, 1, baris keduanya 4, negatif 1, baris ketiganya yaitu 0, 3. Jadi yang tadinya dalam bentuk persamaan, sekarang kita rubah menjadi ke dalam bentuk matriks. Kalau sudah, berarti sama dengan matriks 3 kali 1, yaitu sama dengan 4, 2, 6. Itu ya, jadi untuk yang di sebelah kirinya terdapat matriks 3 kali 2, yaitu 2, 1, 4, negatif 1, 0, 3, sama dengan di sebelah kanannya, yaitu ada matriks 3 kali 1 dengan nilai baris ke-1 4, baris ke-2 2, baris ke-3 6. Ya, kalau sudah seperti ini, di sini kita tinggal mengerjakannya menggunakan operasi baris elementer. Ya, di sini untuk masuk ke dalam operasi baris elementer, di sini kita tuliskan terlebih dahulu ya. Yang tadinya dibatasi oleh tanda sama dengan, yaitu 4, 2, 6. Sekarang kita masukkan angka 4, 2, 6 sebagai angka bantu ya. Dan kita gabungkan dengan matriks yang sebelumnya. Ya, sehingga nanti didapatkan hasil matriks dari 2, 1, 4 untuk baris pertama. Baris keduanya 4, negatif 1, 2. Baris ketiganya 0, 3, 6. Langkah pertama adalah membuat segitiga atas dan segitiga bawah. Ya, lalu menentukan diagonalnya.
diagonal dari A sama dengan 2 dikurang 1. Setelah itu mengenolkan dari A. Nah, di sini kita bisa lihat pada baris ketiga untuk kolom yang pertama sudah terdapat 0. Maka dari itu fokus kita adalah pada angka 4 yang terletak pada baris kedua. Saya ulangi, sekarang fokus kita untuk mengerjakan operasi baris elementer. Untuk yang pertama adalah fokusnya pada baris yang kedua. Di mana baris yang kedua itu adalah bernilai 4 ya. Sehingga kita harus tahu nih bagaimana caranya agar 4-nya ini nanti jika dioperasikan hasilnya sama dengan 0. Maka dari itu rumusnya menjadi B2 dikurang 2B1. Kenapa B2 dikurang 2B1? Diperhatikan kembali bahwa fokus kita di baris kedua. B2 dikurang 2B1 agar di baris kedua ini terdapat angka 4. 4 dikurang dengan 2 dikali B1-nya yaitu 2. Berarti 4 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 0. Gitu teman-teman ya. Jadi karena fokus kita di segitiga bawah, maka fokus kita sekarang di baris yang kedua agar 4-nya bernilai 0. Maka rumus yang kita gunakan adalah B2 dikurang 2B1. Karena 4 yang tadi sudah kita operasikan sehingga mendapatkan hasil 0, selanjutnya adalah untuk negatif 1-nya. B2 dikurang 2B1, artinya negatif 1 dikurang 2 dikali 1. Ya, 2 dikali 1 berapa? 2. Berarti negatif 1 dikurang 2, maka hasilnya adalah negatif 3. Ya, selanjutnya, karena yang tadinya sama dengannya itu ada di sebelah kanan, lalu sekarang kita gabungkan, ya sehingga di baris kedua selain 4, negatif 1, satu lagi terdapat angka 2. Ya, maka dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu B2 dikurang 2B1 menjadi 2 dikurang 4 dikali 2. Ya. 2 dikurang 4 dikali 2 berarti 2 dikurang 8 sehingga menghasilkan hasil 6. 2 dikurang 8 sehingga menghasilkan hasil negatif 6 ya teman-teman ya. Maaf. Ya, selanjutnya karena tadi fokus kita di baris kedua, sama halnya seperti di pertemuan kedua, berarti hanya baris kedua saja yang berubah, ya. Nah, untuk baris pertama dan ketiga nilainya tetap, sehingga didapatkan hasil untuk baris pertama tetap seperti yang awal ya, yaitu 2, 1, 4. Untuk baris yang kedua sudah berubah, yaitu menjadi 0, negatif 3, negatif 6. Untuk baris yang ketiga masih tetap, yaitu 0, 3, dan 6. Langkah selanjutnya, kalau sudah seperti ini, ya langkah selanjutnya adalah membuat 0 baris 1 kolom kedua. Ya, langkah selanjutnya kita tinggal mengubah baris mana yang akan kita lakukan pengubahan. Ya, di sini fokus kita sekarang adalah pada baris ke-1, di mana di baris ke-1 terdapat angka 2, 1, dan 4. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan berpikir agar hasilnya ini nanti sama dengan 0. Sehingga rumus yang kita tuliskan yaitu 3B1 ditambah B2. 3B1 berarti 3 dikali B1-nya yaitu 2. Ya, ditambah dengan B2. 3 dikali B1 ya berarti 3 dikali 2 yaitu 6. 6 ditambah 0 sama dengan 6. Selanjutnya, karena fokus kita, diperhatikan fokus kita di baris pertama, setelah 2 masih ada 1.
masih ada 4. Berarti 3 dikali 1 dikurang 3. 3 dikali 1 3, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya di baris ke-1 selain ada 2 dan 1 ada 4. Berarti 3 dikali 4 dikurang 6. 3 dikali 4 12. Setelah itu dikurang 6 sama dengan 6. Ya, karena tadi rumus awalnya adalah 3B1, ya berarti fokus kita di baris ke-1. Sehingga yang berubah hanya baris ke-1 saja. Baris ke-1-nya berubah menjadi 6. Untuk baris ke-1, 6, 0, 6. Untuk baris kedua, 0, negatif 3, 6. Untuk baris ketiga, 0, 3, 6. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah membuat 0 baris ketiga. Sedangkan untuk syarat diagonal OBE harus bernilai 1. Maka nilai diagonal tidak dibuat ke dalam 0. Ya, tadi kita sudah mendapatkan hasil bahwa di baris ke-1 ada 6, 0, 6, baris kedua ada 0, negatif 3, negatif 6, baris ketiga ada 0, 3, 6. Rumus yang kita gunakan sekarang adalah B3 ditambah B2. Karena awalannya ini adalah B3, berarti fokus kita adalah di baris ketiga. Ketika di baris ketiga, berarti B3 itu terdapat angka 0, 3, dan 6 ya teman-teman ya. Berarti B3-nya berapa? 0. 0 ditambah dengan B2. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Selanjutnya ke angka 3, yaitu berarti B3 ditambah B2. Berarti 3 ditambah negatif 3. Maka hasilnya 0. Selanjutnya 6. Berarti 6 ditambah negatif 6. Maka hasilnya pun juga 0. Karena tadi kita membuat rumusnya adalah di baris ketiga, berarti fokus kita di baris ketiga, sehingga yang berubah adalah hanya di baris yang ketiga. Ya. Tadi baris pertama tetap 6, 0, 6. Baris kedua tetap 0, negatif 3, negatif 6. Dan di baris ketiga 0, 0, 0 karena sudah berubah. Sehingga dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa soal di atas memiliki solusi karena pada baris ketiga bernilai 0. Sehingga disebut solusi banyak tak hingga. Apabila pada baris ketiga memiliki satu nilai, maka dikatakan bahwa matriks tersebut tidak memiliki solusi. Karena matriks tersebut memiliki solusi, maka dapat dibuat ke dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Ya, tadi di sini teman-teman hasil akhirnya adalah untuk baris pertama 6, 0, 6, baris kedua 0, negatif 3, negatif 6, baris ketiga 0, 0, 0, seperti itu ya. Nah, sekarang kita buat ke dalam persamaan. Nah, tadi yang paling sebelah kanan itu kita jadikan kembali dengan sama dengan ya. Berarti di sini ketika kita jadikan persamaan yang tadinya 6, 0, 6, maka ketika menjadi persamaan menjadi 6K1 ditambah 0 sama dengan 6. Untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, karena tadi pada matriksnya adalah 0, negatif 3, negatif 6, maka ketika menjadi persamaan menjadi 0 dikurang 3K2 sama dengan negatif 6. Untuk persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan ke-1 ini teman-teman sudah tahu pasti ya, 6K1 sama dengan 6. Maka berapakah K1-nya? Ya, pasti teman-teman sudah bisa ya. Kalau 6K1 sama dengan 6, maka K1 sama dengan 6 dibagi 6. Maka K1 nilainya adalah 1.
Nah, selanjutnya kita ke persamaan yang kedua, yaitu 0 dikurang 3K2 sama dengan negatif 6. Negatif 3K2 sama dengan negatif 6. Maka berapa K2-nya? Sama halnya seperti pada persamaan yang pertama ya. Berarti kita hanya membagi saja, yaitu negatif 6 dibagi dengan negatif 3. Maka K2-nya sama dengan 2. Mudah ya? Nah, setelah kita menemukan nilai K1 dan K2, maka nilai yang sudah diperoleh dimasukkan atau disubstitusikan ke dalam kondisi vektor. Di mana vektor A kita substitusikan kembali ke dalam rumusnya tadi ya. Vektor A sama dengan K1 dikali vektor U ditambah K2 dikali vektor V. Ya, dimana tadi K1-nya dari persamaan tadi kita dapat hasilnya 1 ya teman-teman ya. Dan K2-nya 2. Sehingga vektor A sama dengan 1 vektor U ditambah 2 vektor V. Maka dari sini dapat dikatakan bahwa vektor tersebut sebagai kombinasi linier. Mudah ya? Nah, tadi itu bahasan tentang kombinasi linier, di mana rumusnya masih hampir mirip dengan vektor bergantung dan juga vektor bebas linier. Nah, selanjutnya di pertemuan ini kita akan membahas juga tentang basis dan dimensi. Sebuah ruang vektor A dikatakan mempunyai dimensi terhingga sebanyak n. Maka ditulis dimensi A sama dengan n. Jika ada vektor-vektor seperti, ya ini penulisannya sama halnya seperti yang tadi di awal ya teman-teman ya. Jadi ketika saya bilangnya E1, teman-teman bisa menulis satunya itu sebagai subscript ya. Dan E-nya ini merupakan E kecil ya. Berarti E1, E2 anggota dari vektor A yang bebas linier. Maka himpunan buka kurung kurawal E1, E2 sampai En tutup kurung kurawal disebut suatu basis dari A. Dan banyaknya maksimum suatu vektor disebut sebagai n. Oke, untuk mempermudahnya mungkin akan kita bahas soalnya. Misalnya diketahui vektor, di sini ada vektor dengan barisnya yaitu berjumlah 3 dan kolomnya yaitu berjumlah barisnya berjumlah 4 ya, dan kolomnya berjumlah 3. Ya, berarti di sini adalah matriks 4 kali 3 ya. Di mana baris pertama, di sini ada vektor A dengan baris pertama yaitu 1, 2, 3. Baris kedua negatif 2, 1, 0. Baris ketiga 3, 1, 1. Baris keempat 5, 0, negatif 1. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan semua vektor basis dan vektor kolom dari A. Yang B, basis dan dimensi dari ruang baris A. Ya, di sini akan saya bahas hanya A dan B-nya saja ya. Ya, di sini yang dimaksud bukan basis ya, tapi vektor baris dari A. Ya, jadi ketika baris berarti teman-teman pasti sudah tahu ya, yang kita fokuskan hanya pada barisnya saja. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa jumlah barisnya ini ada 4. Ya, berarti untuk vektor baris pertama berarti 1, 2, 3. Untuk vektor baris kedua berarti negatif 1, negatif 2, 1, 0. Untuk vektor baris ketiga berarti 3, 1, 1. Untuk vektor baris keempat yaitu 5, 0, negatif 1. Mudah ya? Nah, selanjutnya kita ke vektor kolom dari vektor A. Nah, berarti kalau tadi fokus kita pada baris, sekarang fokus kita pada kolom. Ya, dari soal vektor A di sini berarti terdapat 3
kolom ya. Ya, untuk vektor W1 di sini ada 1, negatif 2, 3, 5. Untuk vektor 2, vektor kolom kedua yaitu ada 2, 1, 1, 0. Untuk vektor kolom ketiga berarti ada 3, 0, 1, dan negatif 1. Oke, sekarang kita akan berlanjut ke basis dan dimensi. Kalau tadi untuk yang A-nya kita hanya mengetahui vektor baris dari A dan juga vektor kolom dari A. Nah, selanjutnya kita mau mengetahui basis dan dimensinya dari ruang baris A. Ya, karena di sini merupakan basis dan dimensi dari baris A, berarti fokus kita hanya pada baris saja ya. Jadi kolomnya tidak usah. Oke, di sini kita bisa menggunakan hal yang sama, yaitu menggunakan OBE atau operasi baris elementer ya. Ya, kalau yang tadi sebelumnya kita sudah satu persatu setiap baris atau setiap kolom kita operasikan satu persatu. Nah, sekarang dengan vektor A, di sini matriks A yang diketahui matriksnya yaitu matriks dari 4 kali 3, di mana baris pertama yaitu 1, 2, 3, baris kedua negatif 2, 1, dan 0, baris ketiga 3, 1, 1, baris keempat 5, 0, negatif 1. Nah, di sini kita akan mengerjakan menggunakan cara operasi baris elementer. Oke, sekarang fokus kita di baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Jadi sekalian ya, teman-teman ya. Untuk di baris kedua, di sini kita mau menggunakan rumus 2B1 ditambah B2. Kenapa 2B1 ditambah B2? Karena kita menginginkan negatif 2 yang terdapat pada baris kedua ini itu berubah menjadi 0. Itu. Ya. Jadi di sini rumus yang kita gunakan adalah 2B1 ditambah B2. Selanjutnya, di baris ketiga kita memiliki rumus negatif 3B1 ditambah B3. Negatif 3B1. Ya, berarti negatif 3 ya, nanti ini kita kalikan dengan baris yang ke-1 ditambah dengan B3. Untuk baris yang keempat, di sini kita menggunakan rumus negatif 5B1 ditambah B4. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk di baris yang kedua, tadi kita sudah menggunakan rumus 2B1 ditambah B2, di mana untuk baris kedua ini, untuk baris kedua berarti 2 dikali 1 ditambah dengan B2-nya. B2-nya yaitu negatif 2. Sehingga 2 dikali 1 dikurang 2, maka hasilnya sama dengan 0. Ya. Nah, selanjutnya diperhatikan fokus kita masih di baris kedua. Selanjutnya untuk 1, ya berarti 2 dikali B1, berarti 2 dikali 2 ditambah 1. Karena rumusnya 2B1 ditambah B2, berarti 2 dikali 2 ditambah 1. 2 dikali 2 yaitu 4, ditambah 1 sama dengan 5. Ya, diingat kembali kita fokusnya di baris kedua. Di baris kedua tadi negatif 2 sudah, 1 sudah, berarti sekarang 0. Ya, berarti 2 dikali B1 yaitu 2 dikali 3 ditambah dengan B2-nya yaitu 0. Maka 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Sehingga untuk baris yang kedua didapatkan hasil 0, 5, 6. Gitu ya. Nah, sekarang kalau fokus kita sudah di baris kedua, sekarang fokus kita di baris ketiga. Di mana di baris ketiga di situ ada angka 3, 1, 1. Rumus yang kita gunakan adalah negatif 3B1 ditambah B3.
Negatif 3B1 berarti negatif 3 dikali dengan B1-nya, yaitu 1. Berarti negatif 3 dikali 1 sama dengan negatif 3. Ditambah B3-nya, yaitu 3. Ya, negatif 3 dikali 1, yaitu negatif 3, ditambah 3. Maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya, yaitu 1-nya, berarti negatif 3 dikali 2 ditambah 1. Negatif 3 dikali 2 yaitu negatif 6, lalu ditambah 1, maka hasilnya adalah negatif 5. Selanjutnya adalah 1, karena di baris ketiga itu angkanya ada 3, 1, dan 1, terakhir adalah 1, ya berarti negatif 3 dikali 3 ditambah 1, maka hasilnya adalah negatif 3 dikali 3 yaitu negatif 9 ditambah 1, maka hasilnya negatif 8. Sehingga berubah ya untuk baris yang ketiga. Ya, yang tadinya 3, 1, 1 sekarang menjadi 0, negatif 5 dan negatif 8. Selanjutnya kita ke baris yang keempat. Baris kedua sudah berubah, baris ketiga sudah berubah. Sekarang kita ke baris yang keempat. Kita mendapatkan rumus yaitu negatif 5B1 ditambah B4. Ya. B1 berarti baris ke-1 ya. Berarti negatif 5 dikalikan dengan baris ke-1-nya. Yaitu berapa baris ke-1-nya? Yaitu 1. Ya, berarti negatif 5 dikali 1 ditambah 5. Negatif 5 dikali 1 negatif 5 ditambah 5 sama dengan 0. Negatif 5 dikali 2 yaitu negatif 10 ditambah 0 sama dengan negatif 10. Karena di baris keempat angkanya adalah 5, 0, dan negatif 1, berarti sekarang kita ke negatif 1 ya. Berarti negatif 5 dikali 3 ditambah negatif 1. Negatif 5 dikali 3, negatif 15. Dikurang 1, hasilnya adalah negatif 16. Nah, setelah itu kita harus mengubah. Jadi tadi untuk baris kedua, ketiga, dan keempat sudah berubah semuanya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita harus mengubah nilai diagonalnya menjadi 1. Nah, di sini kita dapatkan rumus. Rumusnya itu dari mana? Rumusnya itu dengan kita berpikir ya. Jadi supaya hasilnya 0, maka rumusnya harus seperti apa. Begitupun ketika hasilnya harus menjadi 1. Ya, jadi untuk operasi baris elementer ini teman-teman hanya mengubah angka yang semula menjadi angka 0 ataupun 1. Nah, sekarang ketika pada diagonal kita rubah menjadi 1, maka di sini kita dapatkan yaitu B2 sama dengan 1/5 B2. Karena di sini tertulis ya B2, maka rumusnya adalah 1/5 B2. Maka teman-teman fokusnya di baris yang kedua. Ya, berarti 1/5 dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. 1/5 dikalikan dengan 5 ya, maka hasilnya adalah 1. 1/5 dikalikan dengan 6, maka hasilnya adalah 6/5. Ya. Kalau teman-teman perhatikan dari ujung kiri ya untuk baris ke-1, baris ke-1 kolom ke-1, di situ ada angka 1 ya, karena di sini yang kita inginkan adalah diagonalnya. Ya, maka untuk yang baris kedua kolom kedua ya, sini juga sudah 1 ya. Karena tadi kita sudah mengoperasikan 1/5 dikalikan dengan 5, maka hasilnya adalah 1. Ya, tadi sudah kita dapatkan hasil ya teman-teman ya. Jadi untuk di baris pertama itu tadi ada 1, 2, 3, baris kedua 0, 1, 6/5, baris ketiga 0, negatif 5, negatif 8, dan baris keempat yaitu 0, negatif 10, dan negatif 16. Ya, dari sini setelah itu kita harus mengubah B3 dan B4. B3 di sini merupakan baris ketiga dan B4 merupakan baris keempat menjadi 0. Ya, kita awali dengan baris yang ketiga dulu. Ya, di sini kita akan mengubah baris yang ketiga sehingga mendapatkan rumus 5B2 ditambah B3.
Ya, karena tadi kita fokusnya di baris yang ketiga, berarti teman-teman cukup fokus di angka 0, negatif 5, dan negatif 8. Ya, dengan yang tadi rumusnya yaitu 5B2 ditambah B3, sehingga 5 dikali dengan B2-nya yaitu 0 ditambah dengan B3-nya yaitu 0. Maka 5 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk negatif 5-nya berarti 5 dikali dengan B2-nya yaitu 1, 5 dikali 1 ditambah dengan negatif 5. Ya, karena B3-nya adalah negatif 5. 5 dikali 1, 5 dikurang 5, maka sama dengan 0. Selanjutnya, 5B2 ditambah B3, berarti 5 dikali 6/5 dikurang ditambah dengan negatif 8. Ya, atau langsung saja dikurang 8. 5 dikali 6/5, maka teman-teman sudah tahu ya, maka hasilnya yaitu 6. Ya, 6 dikurang 8. Maka hasilnya sama dengan negatif 2. Nah, karena tadi sudah dikatakan fokus kita adalah di baris yang ketiga, berarti hanya baris ketiganya saja yang berubah. Ya, untuk baris pertamanya tetap yaitu 1, 2, 3. Baris keduanya 0, 1, 6/5. Baris ketiganya 0, 0, negatif 2. Ya, dan baris ketiganya 0, negatif 10, negatif 16. Ya, jadi yang berubah hanya baris yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan merubah yang B4-nya atau baris keempatnya menjadi 0. Di baris keempat berarti kita sudah ketahui ya, ada angka 0, negatif 10, dan negatif 16. Nah, untuk baris keempat ini gimana caranya agar baris keempat menjadi 0? Maka rumus yang kita gunakan adalah 10 B2 ditambah B3. Ya. Di sini untuk angka 0, negatif 10, dan negatif 16. Pertama untuk angka 0 berarti 10 dikali 0 ditambah B3-nya yaitu 0. Maka hasilnya adalah 0. Karena 10 dikali 0 ditambah 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya, 10 dikali dengan B2-nya berapa? 1, berarti 10 dikali 1. Ditambah dengan B3-nya